Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar muqawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Pengurus Musholla Nurul Hidayah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirah, jamaah salat isya, salat tarawih insyaallah nanti, kemudian dilanjutkan dengan salat witir yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita curahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat hadir di musholla yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di malam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan semoga bernilai pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada beliau, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah beliau, di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya dan beliau pun berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirah, jamaah Musholla Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya malam hari ini materi saya adalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh Bapak KUA Air Manjunto, Ustaz Firdaus. Kata beliau, Ustaz, bagaimana kalau kita tukar tema kita, Ustaz? Saya temanya amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan Ustaz temanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya katakan setuju, pas itu Pak KUA. Kebetulan beliau KUA Kecamatan Air Manjunto dan juga PLT di Kecamatan Limakoto. Kalau masalah pernikahan, masalah keluarga sakinah mawaddah warahmah, paslah kalau Pak KUA yang menyampaikannya. Oke lah, jadi pada malam hari ini saya tidak menyampaikan tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, tapi temanya Ustaz Firdaus, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengarkan kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu apa itu amar ma'ruf nahi mungkar itu? Amar ma'ruf itu yakni menyeru, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nahi mungkar, nahi adalah melarang, mungkar adalah mungkar, melarang orang melakukan perbuatan yang mungkar, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya wajib dan sunnah. Kapan itu menjadi wajib dan kapan itu menjadi sunnah? Tak kala kita melihat ada orang yang tidak melakukan kewajiban di mata kepala kita, maka wajib kita untuk memperingatkannya, karena kewajiban itu wajib. Contohnya, kita melihat ada orang tidak melaksanakan mengerjakan sholat asar. Sholat asar kan wajib, maka wajib kita memberitahukan atau menyerukan kepadanya agar ia untuk mendirikan sholat asar. Kalau orang di depan mata kita mendirikan sholat duha itu hukumnya sunnah, maka sunnah pula hukumnya kita untuk amar ma'ruf, sunnah pula kita untuk mengingat dan menyerukan kepadanya. Kemudian nahi mungkar, segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wajib kalau kita melihat
seseorang melakukan yang mungkar, maka kita wajib untuk memperingatkannya, untuk memberhentikan agar tidak melaksanakan yang mungkar tersebut. Inilah amar ma'ruf nahil mungkar, itu merupakan kewajiban kita semua untuk menyampaikan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kalau penceramah, cara menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar melalui ceramah seperti ini, Pak. Melalui mimbar, melalui ceramah, atau ada juga yang mengajak ke rumah-rumah, ada juga yang sekelompok yang disebut dengan liqo, mengajak kebaikan kemudian mencegah kepada yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini ada pula adab-adabnya. Orang mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan, melarang orang lain untuk melakukan yang mungkar, ada adabnya. Yang pertama, adabnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bermaksud saya hebat, saya mengajak orang karena pengetahuan saya banyak. Ini maksudnya ingin dipuji oleh orang lain, tapi semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang melarang orang untuk melakukan yang mungkar seolah-olah ingin menjatuhkan karakter orang tersebut. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melarang orang untuk melakukan yang mungkar, kita mengajak orang untuk melakukan yang ma'ruf, maka ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita lakukan bernilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, kita harus tahu orang tersebut betul-betul meninggalkan yang ma'ruf, kemudian betul-betul melakukan yang mungkar. Jangan sampai kita mendakwahkan orang tersebut sudah mengerjakan sholat misalnya, lalu kita tegur, kenapa engkau tidak melaksanakan sholat? Padahal ia sudah, kita tidak melihat di mata kita. Atau kita melarang orang untuk melakukan yang mungkar, misalnya ia melakukan perbuatan maksiat, berzina misalnya, engkau kenapa berzina? Berhenti untuk berzina, padahal ia tidak berzina. Maka kita harus betul-betul tahu orang ini benar-benar melakukan yang ma'ruf dan benar-benar melakukan yang mungkar. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, orang yang mengajak orang melakukan kebaikan, orang tersebut juga harus melakukan kebaikan. Orang yang melarang untuk melakukan yang mungkar, orang tersebut juga harus meninggalkan yang mungkar tersebut. Tidak mungkin kita menyuruh orang untuk melaksanakan mengerjakan sholat sedangkan kita sendiri tidak sholat. Tidak mungkin kita menyuruh orang berhenti berbuat maksiat sedangkan kita sendiri berbuat maksiat. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, pada hari kiamat nanti ada seseorang yang dibakar dengan api neraka, saking panasnya api neraka isi perutnya keluar. Kemudian datanglah penghuni-penghuni neraka kepadanya, kemudian bertanya, wahai si fulan, bukankah engkau dulu yang mengajakkan kami untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Benar, saya yang mengajak kalian untuk melakukan yang baik, kemudian saya juga yang melarang kalian untuk meninggalkan yang mungkar. Sedangkan saya sendiri tidak melakukan yang baik, yang makruf, dan saya sendiri pun melakukan yang mungkar, maka saya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada malam hari ini, salah satu dari contoh amar ma'ruf nahi mungkar, alhamdulillah di musholla kita ini setiap Ramadan ada terus ceramah ustaz-ustaz dari luar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Alhamdulillah, kita bukan hanya mendengarkan di sini saja, tapi juga bisa kita dengar di YouTube Nurul Hidayah oleh Ustaz Rianto. Karyanto, ya, boleh lihat di YouTube-nya Musholla Nurul Hidayah. Ulang kembali apa disampaikan Ustaz malam tadi, lihat. Tapi jangan lupa like, subscribe and share biar banyak ininya, subscribe-nya, ya, insyaallah. Kalau kita mengeserkannya kita juga dapat pahala. Itu juga merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi oleh karena itu pada malam hari ini mumpung bulan puasa, alhamdulillah
Nampaknya ketika saya mengucapkan salam tadi kurang semangat menjawab salamnya. Padahal baru-barulah kita ini puasa, Pak. Masih setengah bulan lagi ya kita mengerjakan puasa. Tetap bersemangat karena Rasulullah SAW apalagi di akhir-akhir Ramadan, beliau itu menyisingkan lengan baju. Artinya beliau lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Rasulullah kalau di bulan Rajab beliau senantiasa berdoa. Apa doa beliau? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami, usia kami pada bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah sampai di bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Nah, ini merupakan amar ma'ruf, mengajak kita untuk tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Puasalah, puasa Ramadan. Insya Allah kita semua puasa, nggak ada yang bolong. Ya, kalau adik-adik yang di belakang puasa, puasa dek. Puasa ya. Alhamdulillah. Jangan ada lagi yang kelas 6 SD, kelas 5 SD, 4 SD puasanya sampai jam 12. Nah, itu anak PAUD kalau jam 12. Tapi alhamdulillah anak SD sekarang Pak tahan-tahan semua puasanya. Apalagi kita yang bukan anak, kita sudah jadi bapak-bapak, jangan sampai meninggalkan puasa karena kita yakin bahwa kita ini punya dosa. Orang yang mengerjakan puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saya yakin bapak ibu semuanya punya dosa. Saya ingin tanya ibu, Bu. Nah, ini saya belajar dari Kiai Zainuddin MZ. Bu, puasa kan? Ibu-ibu punya dosa kan? Punya kan? Iya, harus ngaku. Kita semua punya dosa. Saya pun tukang ceramah punya dosa. Kalaulah ada yang mengatakan, Ustadz, saya tidak punya dosa, Ustadz. Saya kewajiban saya kerjakan, yang sunnah pun banyak saya kerjakan, dengan tetangga saya baik, Ustadz. Pokoknya saya tidak ada dosanya. Orang yang ketika mengatakan seperti itu, maka itulah dosanya yang sebenarnya. Jadi setiap kita punya dosa, mumpung Ramadan, puasa Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, marilah kita punya semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, kemudian mencegah dari yang munkar, terutama dari keluarga kita sendiri. Maka ayat Al-Quran menjelaskan untuk bapak-bapak, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cara menjaganya adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak untuk melakukan yang baik, kemudian melarang untuk melakukan yang munkar. Kemudian di bulan suci Ramadan, mudah-mudahanlah suami istri kita semuanya melakukan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, agar ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingat dengan doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Di bulan Syawal, malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, saya ingin berdoa ya Rasul, tolong engkau aminkan. Kalau malaikat Jibril, malaikat yang mulia yang mendoakan, kemudian yang mengaminkannya adalah Nabi kekasih Allah yang mulia, apakah mungkin itu tidak dikabulkan oleh Allah? Tidak mungkin, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi doanya malaikat Jibril? Yang pertama, ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya seseorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini sudah dijelaskan oleh Ustadz Zainal, luar biasa. Saya lihat di YouTube, Masya Allah, saya sendiri jujur iba hati saya dengarnya. Luar biasa Ustadz Zainal menyampaikan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita punya salah ke orang tua sekarang, maka minta maaflah kepada kedua orang tua kita, agar puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul mengaminkan doanya, amin. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya seseorang istri yang durhaka kepada suaminya. Bu, ibu-ibu lagi. Tapi insya Allah ibu-ibu kita ibu yang soleha, Pak. Insya Allah, amin.
baik yang datang ke musalla kita maupun yang tidak datang. Pokoknya semua ibu-ibu yang ada di Pauterenja ini, ibu-ibu yang soleha semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau ada seorang istri yang durhaka kepada suaminya, ingat ini doa malaikat Jibril, diaminkan Rasulullah SAW. Bahkan Rasul pernah mengatakan, jikalau boleh seseorang menyembah orang lain, maka yang pertama kali yang saya suruh untuk menyembah, seorang istri menyembah kepada suaminya. Maksudnya apa? Agar istri itu betul-betul berbakti kepada suaminya. Begitu pula suaminya. Suami bukan hanya memberikan materi saja, Pak, bukan memberikan tempat tinggal saja, tapi lebih daripada itu mengajak istrinya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah doanya malaikat Jibril, ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya seseorang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sebesar apapun salah orang, kita maafkan, buka hati kita. Allah saja, sebesar apapun dosa kita, maka pintu ampunan Allah dibuka selebar-lebarnya buat orang yang mau minta ampun kepada Allah. Apalagi kita buka hati kita. Jika orang lain punya kesalahan yang besar kepada kita pun, maka maafkan ia. Insya Allah puasa kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.